Baik, terima kasih Mbak Anggi. Ini mendekati materi Garpu Tala ini ya. Tapi mungkin bukan pagi ini, tapi insya Allah minggu depan ya. Itu luar biasa, menarik, dan Masya Allah saya bersaksi banyak sekali persoalan yang bisa selesai dengan Garpu Tala ini. Dengan catatan kita kuncinya adalah sabar. Dengan catatan kita kuncinya adalah memiliki keyakinan bahwa memang Allah itu pasti akan memberikan solusi kepada kita. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Saya siapkan dulu. Kita kemarin sampai pada sini, paradox of candy atau bungkus permen. Terjemahan sederhana, terjemahan umumnya bungkus permen itu adalah Allah akan menghadirkan persoalan atau ujian. Kita sebut dengan bungkus permen ya, ini bahasa yang memudahkan. Sebelum memberikan hikmah atau manfaatnya sebagai permen manis. Jadi kenapa sih Allah itu memberikan persoalan kepada saya, memberikan ujian kepada saya, memberikan musibah kepada saya? Karena Allah itu berkehendak untuk memberikan permennya, untuk memberikan hikmahnya, untuk memberikan manfaatnya. Kenapa pula kok ada ujian? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Mari kita sekarang belajar konsep dasar ujian. Konsep dasar ujian. Kenapa? Karena kalau kita bisa mempelajari atau bisa memahami konsep dasar ujian, maka ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan persoalan di dalam hidup kita, kita akan lebih mudah untuk mensikapinya. Kita akan lebih mudah untuk mendapatkan solusinya. Kenapa? Karena solusi itu hanya ada pada saat pikiran kita jernih. Masih ingat? Positive thinking. Ketika pikiran kita bisa berpikir positif, ketika pikiran kita bisa mendapatkan kondisi yang sangat baik, yang sangat positif, maka yakinlah bahwa yang namanya solusi dari ujian itu, persoalan itu bisa akan kita dapatkan. Konsep dasar ujian, apa sih ujian itu? Gitu kan? Setiap orang itu pasti diuji. Nah, setiap orang itu pasti diuji. Tidak mungkin ada orang yang tidak diberikan ujian. Siapa di antara kita yang merasa bahwa hidupnya tidak diuji? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena setiap orang pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Tinggal tergantung bagaimana cara kita mensikapi ujian yang datang tersebut. Kenapa saya katakan bahwa setiap orang pasti diuji? Kalau kita lihat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, tidak ada orang di atas permukaan bumi ini yang tidak diberikan ujian. Semua pasti diuji. Kalau kita sudah memahami bahwa semua orang pasti diuji, maknanya apa? Kita akan merasa bahwa yang mendapatkan ujian itu bukan cuma saya sendiri. Tetangga kita juga dapat ujian. Orang yang paling dekat dengan kita juga pasti dapat ujian. Siapa? Pasangan, ya, suami atau istri, orang tua, ayah, ibu, mertua, anak-anak, famili, saudara. Semuanya pasti diuji oleh Allah. Tidak mungkin tidak diuji. Oleh karena itu, mari kita melihat ke dalam diri kita, melihat ke dalam lingkungan kita juga, bahwa jangan pernah merasa bahwa hidup saya ini paling nggak bahagia. Jangan pernah merasa bahwa hidup saya ini adalah hidup yang paling tidak nyaman, yang paling tidak enak. Gitu. Kenapa? Karena setiap orang pasti diuji. Tetapi yang kedua, ujian itu sumber pahala, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Ayat lanjutannya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku berasal dari Engkau ya Allah dan aku pasti akan kembali kepadamu. Jadi mengucapkan innalillahi ini bukan hanya sekedar ketika ada orang meninggal, tidak. Tetapi setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, ketika kita mendapatkan persoalan, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku berasal dari Engkau ya Allah, dan aku pasti akan kembali kepadamu. Nah, inilah yang salah satu konsep dasar ujian yang seharusnya ketika kita paham, ketika kita tahu, ketika kita belajar tentang ilmu ini, bahwa ujian itu pasti datang pada semua orang. Kita tenang dong, kita santai dong, kita nyaman dong. Karena apa? Temen gue juga diuji, kakak gue juga diuji, bahasanya begitu ya. Orang tua gue juga diuji, pasangan gue juga diuji, anak gue juga diuji, misalnya gitu kan. Semuanya diuji, jadi bukan cuma saya sendiri yang diberikan ujian, diberikan persoalan, jadi tenang aja, rame-rame. Ya, rame-rame gitu, guyup. Kemudian yang kedua, ternyata di balik ujian itu Allah akan memberikan pahala. Pahala kepada siapa? Kepada mereka yang selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanamkan dulu konsep dasar ini. Sehingga ketika kita mendapatkan bungkus permen, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, diuji oleh Allah dalam bentuk apapun, kita bisa tersenyum. Kita bisa mengatakan, oh ternyata sekarang ini giliran saya. Oh ternyata ini jatah saya diuji oleh Engkau ya Allah, dan aku terima ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakukan ini, maka beban, persoalan, betapapun besarnya, betapapun banyaknya, insya Allah kita akan merasa bahwa itu sesuatu yang wajar, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita yakin, di balik itu pasti Allah akan memberikan sesuatu, akan memberikan permennya. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan gambar-gambar ini saya dapatkan nih. Saya hanya ingin memberikan satu pemahaman, satu pertanyaan. Kalau kita merasa bahwa persoalan hidup kita itu betapa besarnya, betapa luar biasanya, betapa banyak yang menimpa diri kita, mari kita lihat, kita bandingkan dengan orang-orang yang ada di dalam foto ini. Bandingkan dengan mereka. Kira-kira apakah mereka atau apakah saya lebih, pakai bahasa positif ya, apakah mereka lebih bahagia dari kita, dari saya, atau saya lebih bahagia dari mereka? Walaupun saya punya persoalan yang banyak, walaupun saya punya persoalan, punya ujian yang begitu besar. Coba bandingkan. Apakah orang yang ada di dalam foto ini lebih bahagia dari saya, atau saya lebih bahagia dari mereka? Sehingga apa? Ketika kita membandingkan persoalan kita dengan persoalan mereka, kemudian kita bisa mengatakan di mana posisi saya di atas mereka, atau posisi mereka di atas saya, ya. Dari situ kita akan bisa mengatakan bahwa Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ternyata aku masih termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, silahkan kita lihat gambar-gambarnya, bandingkan diri kita ada di mana. Apakah diri kita di atas mereka, foto-foto ini, atau diri kita di bawah mereka? Maknanya apa? Apakah kita jauh lebih tidak nyaman dibandingkan mereka? Atau mereka yang lebih tidak nyaman dibandingkan dengan kita, ya. Silahkan bandingkan. Seorang ibu tua usianya mungkin 50, 60 masih harus tertatih-tatih jualan kerupuk. Saya baru beli kemarin kerupuk yang seperti ini, harganya cuma 10.000 per kantong. 10.000 per kantong, untungnya berapa mereka ya? Apakah mungkin untungnya 100%? Rasanya enggak mungkin. Mungkin untungnya cuman maksimal untungnya sekitar 4-5.000, itu pun belum tentu. Kalau kita lihat ada berapa kantong kerupuk di tangannya, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau untungnya cuma 5.000, katakanlah 5.000 maksimal, hanya 20.000. Ya, hanya 20.000, begitu banyak kerupuk di tempat yang lain, tetapi kalau kita hitung, apakah mungkin beliau bisa mendapatkan uang yang
hitungan 100.000 keuntungan bersih dari jualannya hari ini. Ya, kita lihat. Seorang ibu, kalau lihat plat nomornya daerah Yogyakarta gitu kan, jualan BBM, jualan bensin. Ya. Untungnya berapa sih bensin 1 liter ini? Paling banter juga kalau saya lihat kalau katakanlah premium di mana pom bensin itu harganya 6.700, beliau jual 8.000, artinya hanya lebih kurang 2.000 kurang sedikit. Berapa botol dia jual? Berapa jumlah rupiah yang bisa dia dapatkan sehari dengan cara berjualan seperti itu? Mari kita lihat dari body language-nya. Mari kita lihat dari bahasa tubuhnya ibu-ibu tua ini. Apakah ini menyiratkan, memancarkan ketidakbahagiaan di dalam hidupnya? Kadang-kadang kita baru kena benturan sedikit saja, kita sudah merasa menjadi orang yang paling tidak bahagia di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak tua jualan roti yang seperti ini, lihat gerobaknya. Apakah beliau bisa bersaing dengan roti-roti buatan pabrik yang begitu mempesona penampilannya? Apakah beliau bisa bersaing dengan pabrik roti yang sudah mendunia, gitu ya? Rasanya juga sudah mendunia. Bayangkan roti yang dia jual seperti itu, apakah ada orang mau membelinya? Kalaupun ada, berapa untungnya? Berapa jumlah roti yang ada di dalam gerobaknya? Masya Allah. Itulah mereka. Ada orang yang barangkali kehidupannya jauh tidak lebih baik dari kita. Tetapi kenapa kita baru kena benturan sedikit saja sudah merasa bahwa hidup kita itu paling tidak nyaman, hidup kita paling tidak bahagia. Kita masih punya gaji barangkali, kita masih punya keluarga barangkali, kita masih punya rumah barangkali, kita masih sanggup ngontrak rumah barangkali. Ya, tetapi kita merasa bahwa kadang-kadang hidup kita itu tidak lebih baik dari orang-orang seperti ini. Jualan sayuran. Bapak Ibu, lifetime sayuran berapa lama sih? Jualan kangkung, jualan kacang panjang, jualan terong, jualan pare, jualan jeruk. 1-2 hari langsung busuk kalau tidak terjual. Kebayang nggak kalau nggak laku? Beliau seorang ibu tua, nenek-nenek, pasti berkompetisi dengan para penjual sayur yang ada di dalam pasar. Yang barangkali sayurannya juga jauh lebih segar. Ya, karena pasokannya jelas, karena modalnya kuat. Sementara si ibu ini saking lelahnya menunggu tidak ada pembeli, beliau langsung tertidur di lantai begitu saja. Kalau kita lihat tidurnya barangkali tidur yang lelap, tidur yang nyaman, sementara kita bisa tidur di alas kasur yang baik, alas kasur yang mahal barangkali, harga kasurnya bisa jadi jutaan, tetapi kita tidak pernah bisa tidur nyenyak, tidak pernah bisa tidur lelap. Padahal kita punya makanan yang banyak, uang pun banyak, gaji kita masih ada bagi yang alhamdulillah masih gajian. Atau sudah di PHK tapi kita masih punya tabungan, atau di PHK tapi kita masih sehat, masih punya usia yang sangat muda, masih punya potensi yang begitu luar biasa. Barangkali ibu ini tidak punya potensi lain, tidak punya keahlian lain, sehingga mesti berjualan dengan cara seperti ini. Berapa lama itu tidak busuk kalau tidak laku jualannya? Yang ini, jualan apa itu? Sementara di belakang juga barangkali orang yang jualan dengan barang yang sama. Ya, barang yang sama. Si ibu ini tangannya lihat sudah keriput, kakinya pun tanpa alas. Kemudian, Masya Allah, mukanya pun juga sudah menunjukkan keriput yang sudah sangat sepuh. Tetapi beliau masih saja berjuang mencari rezeki, menjemput rezeki Allah. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa ketika kita tidak berikhtiar, maka Allah tidak akan memberikan rezekinya kepada kita. Pendapat awam seperti itu. Bandingkan dengan diri kita yang masih gagah, masih sehat. Barangkali usianya juga masih di bawah dari si ibu ini, tetapi kita sering kali mengatakan bahwa hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak enak, hidup kita tidak bahagia. Bayangkan ketika kita ada di posisi beliau ini. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan rahimakumullah, kakak adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat foto ini, bapak tua berjualan, jualan sesuatu yang Masya Allah barangkali juga barangnya belum tentu ada orang suka. Belum tentu ada orang yang mau membelinya.
Tetapi beliau masih mencoba menyempatkan dirinya untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita, saya, diri saya, yang masih memiliki banyak kenikmatan dari Allah, berapa kali membaca Al-Quran dalam satu hari? Berapa kali tilawah dalam satu minggu? Berapa kali ngaji dalam satu bulan? Tetapi kalau kita lihat dengan Bapak ini, ya usianya sudah begitu sepuh, barang dagangannya pun juga kelihatannya tidak jelas barangnya apa, belum tentu ada orang beli, tetapi beliau masih menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran, untuk ngaji, untuk tilawah, dalam rangka mendekatkan diri beliau kepada Allah, mendekatkan diri beliau kepada Sang Pencipta. Apakah kita sudah sanggup seperti itu? Padahal kenikmatan, kebahagiaan, materi kita barangkali jauh melimpah ruah. Banyak sekali, luar biasa. Posisi kita begitu bagus, jabatan kita begitu bagus, nama kita terkenal di mana-mana. Sudahkah kita membaca Al-Quran secara rutin? Ibu ini jualannya apa itu? Sepedanya juga bukan sepeda yang bagus, barang jualannya pun juga bukan barang jualan yang bagus. Menggunakan jas hujan barangkali sedang hujan pada saat itu, tetapi membawa Al-Quran, baca Al-Quran, ngaji. Kita bisa nggak seperti ini? Ketika kita merasa bahwa hidup kita itu paling tidak bahagia, ketika kita merasa bahwa orang lain itu bahagia dan kita merasa tidak bahagia, apakah kita pernah membaca Al-Quran seperti ini? Gitu? Apakah kita jauh lebih baik dari ibu ini? Yang dalam segala keterbatasannya, ketidakluangannya, dalam segala ketidakluangannya, beliau masih sempat membaca Al-Quran. Itu satu foto yang kemarin viral di medsos, dan alhamdulillah sekarang si anak ini sudah menjadi anak angkatnya Ustadz Zabir. Ya, Ustadz Zabir. Kemudian beliau menyekolahkannya, memasukkan ke sekolah tahfiz Quran, kemudian juga mengajaknya umroh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika Allah berkehendak, saya pun merinding mengingat cerita ini ya. Ketika Allah membuka pintu rezeki seorang makhluk, tidak ada satu apapun yang bisa menghalangi. Ini foto anak di Braga, Bandung, ya, sedang hujan, jadi pemulung. Aslinya ini anaknya dari Garut, tinggal bersama kakek neneknya, ya, orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian dia merantau ke Bandung lah. Kenapa? Karena dia tidak sekolah, putus sekolah, tidak punya biaya. Kemudian di Garut juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia jalan kaki dari Garut sampai Bandung. Jadilah dia pemulung di Bandung, mengadu nasib bahasanya seperti itu. Kemudian tiba-tiba pada suatu sore, ya, dia tertangkap sedang membaca Al-Quran. Kenapa dia baca Al-Quran? Kakeknya, neneknya mengatakan, engkau boleh pergi merantau kemanapun, tetapi jangan pernah engkau tinggalkan sholat dan ngaji. Masya Allah. Jangan pernah engkau tinggalkan sholat dan ngaji. Dua kalimat yang menjadi pesan dari kedua kakek dan neneknya itu. Dan dia lakukan itu. Masya Allah, Allah menunjukkan jalan. Ada seorang pegawai pom bensin, motret yang bersangkutan diunggah ke medsos, menyebar kemana-mana, dicari sama banyak orang. Ketemunya di mana? Ketemu di Lembang. Kemudian diangkat anak, dan sekarang alhamdulillah, Allah betul-betul sayang dengan anak ini. Allah betul-betul memberikan rezeki yang berlimpah. Dimasukkan ke sekolah tahfiz, diajak umroh, dijadikan anak angkat oleh Ustadz Zabir. Masya Allah, alhamdulillah. Ketika Allah mau membukakan pintu rezeki kepada kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Ini contoh yang paling sederhana, gambaran yang nyata, gambaran yang real. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah bukakan pintu rezeki itu. Siapa yang nyangka anak yang benar-benar terlantar seperti ini, lalu kemudian jadi anak angkat dari seorang ulama besar di Indonesia. Kemudian diberikan apapun yang dia minta. Diberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang layak, bahkan tahfiz Al-Quran. Masya Allah. Ya, mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah seperti anak ini?
Apakah kehidupan kita memang sudah berada di bawah seperti anak ini? Tidak. Kita jauh lebih baik dari dia. Jauh lebih baik dari anak ini. Tetapi apakah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah? Belum tentu. Belum tentu. Yang ada biasanya kita lebih banyak berkeluh kesahnya. Yang lebih banyak menggerutunya, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, merasa tidak bahagia. Kenapa Allah seperti ini? Kenapa Allah begitu kejamnya dengan saya? Ini saya pakai bahasa yang biasa. Padahal di luaran sana banyak, jauh lebih banyak yang tidak seberuntung kita. Jauh lebih banyak yang tidak sebahagia diri kita. Ya. Aneka peyek 10.000. Berapa sih untungnya dari jualan peyek ini? Ini mencerminkan lagi satu keadaan, satu kondisi di mana ada seorang anak yang begitu semangat untuk belajar. Begitu semangat untuk menimba ilmu di sela-sela jualan peyeknya yang keuntungannya ya Allah barangkali hanya 1.000, 2.000 rupiah saja. Keuntungannya nggak banyak, tidak seperti kita keuntungannya, tidak seperti kita hartanya, tidak seperti kita materinya. Tetapi dia masih begitu semangatnya untuk belajar. Kembali kepada diri kita, apakah kita masih semangat belajar, semangat menimba ilmu? Diajak kajian saja terlalu banyak alasannya. Diajak ngaji saja barangkali terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu jauh lebih penting daripada belajar. Jauh lebih penting daripada kita mengaji. Jauh lebih penting daripada kita menghadiri majelis ilmu. Padahal di dalam majelis ilmu, ketika kita mengaji, ketika kita belajar kajian, akan sangat banyak berkah Allah. Ridho Allah yang akan diberikan kepada diri kita. Mari kita lihat, bandingkan dengan si anak kecil ini. Ada di mana posisi kita? Apakah dia yang jauh lebih beruntung atau kita yang jauh lebih beruntung daripada anak tersebut? Jualan bakso ikan berapa untungnya? Sempat ngaji, sempat membaca Al-Quran. Kita nongkrong di rumah, nggak ada kegiatan, barangkali ketika sedang libur, HP yang menjadi pegangan kita. Ya alhamdulillah kalau yang dibuka Al-Quran dalam HP. Tapi yang kalau kita buka adalah sesuatu yang tidak banyak manfaatnya. Sesuatu yang tidak begitu membuat hidup kita jauh lebih baik, buat apa gitu ya. Seorang tukang bakso ikan aja masih membaca Al-Quran. Kenapa kita tidak melakukan seperti itu? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya, itulah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ujian itu pasti akan datang kepada diri kita masing-masing. Tetapi ujian itu akan memberikan pahala kepada diri kita. Kepada siapa? Kepada yang mereka memang bersabar untuk menghadapi ujian itu. Kepada siapa? Kepada mereka yang mendekat kepada Allah untuk mendapatkan solusi dari ujian tersebut. Kita lihat yang berikutnya. Ujian itu hanya diberikan kepada orang yang sanggup menjalaninya. Allah itu ketika memberikan satu persoalan kepada kita, memberikan satu ujian kepada kita, Allah sudah mengukurnya. Si Farid ini dikasih ujian seperti ini, dia pasti bisa melakoninya, pasti bisa menjalaninya. Jadi Allah itu tidak akan mungkin memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita sendiri. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kakak adik, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kan tidak hanya dalam bentuk segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak hanya dalam bentuk sesuatu yang tidak membahagiakan, tidak membuat diri kita bahagia. Bahkan kelimpahan materi pun itu adalah ujian. Bahkan posisi yang tinggi, pangkat jabatan yang tinggi pun itu adalah ujian. Jadi Allah itu tidak akan memberikan pangkat yang tinggi, materi yang berlimpah kepada seseorang, karena Allah tahu barangkali ketika kita diberikan ujian kelimpahan materi, diberikan posisi jabatan yang tinggi, maka kita tidak akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Sederhananya begini, saya ini itu karyawan di sebuah perusahaan. Kenapa saya tidak jadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Pak Jokowi misalnya? Karena Allah tahu si Farid ini nggak akan sanggup menjadi seorang presiden.
Jangankan jadi seorang presiden, yang ketua RT aja nggak sanggup saya. Kenapa? Karena sampai sekarang saya nggak pernah jadi ketua RT seumur-umur. Saya cuma jadi kepala rumah tangga biasa. Kenapa Allah tidak menjadikan saya sebagai ketua RT? Ya karena Allah tahu kalau sifat jadi seorang ketua RT ya pasti dia nggak akan sanggup gitu untuk mengemban amanah itu. Atau sederhananya misalnya saya, Farid gitu kan. Kenapa sih istrinya itu orang biasa-biasa aja? Kenapa tidak menjadikan Raisa atau misalnya Isyana Saraswati sebagai istri saya yang cantiknya luar biasa gitu? Ya karena Allah tahu saya nggak akan sanggup untuk hidup dengan dia, untuk jadi suaminya dia. Barangkali seperti itu gitu kan. Berapa mesti untuk make up-nya saja gitu kan? Berapa untuk biayai pakaiannya saja? Berapa biaya hidup per harinya? Nggak akan sanggup. Siapa yang sanggup? Yang Allah takdirkan menjadi suami dari kedua artis tersebut. Jadi ujian itu jangan dikira hanya sesuatu yang tidak menyenangkan saja, tidak membahagiakan saja, sesuatu yang sangat menyenangkan sekalipun itu juga ujian buat kita. Ya. Kita kenapa sih nggak dipromosikan di kantor, posisi kita atau karir kita nggak bergerak, nggak maju-maju ya? Allah mengatakan bahwa ya Allah melihat bahwa kita belum sanggup untuk posisi itu. Ketika kita sudah sanggup, maka Allah akan berikan posisi itu, jabatan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seperti banyak pertanyaan sebelumnya juga, kenapa ada orang yang diberikan kelimpahan materi, ada juga orang yang tidak diberikan kelimpahan materi. Padahal orang yang diberikan kelimpahan materi, misalnya, itu adalah orang yang ibadahnya kurang. Sementara yang materinya tidak berlimpah, itu ibadahnya kuat. Ya, Allah lebih tahu, Allah maha tahu. Jangan-jangan kalau orang yang ibadahnya kuat, orang yang soleh atau soleha diberikan kelimpahan materi, justru dia akan tergelincir dan bahkan akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sering ambil contoh Korun. Korun itu adalah orang yang tadinya orang biasa, bahkan cenderung orang yang sangat tidak kaya, kemudian meminta kepada Nabi Musa pada saat itu untuk diberikan harta yang melimpah. Kemudian luar biasa hartanya melimpah ruah, apa yang terjadi? Ternyata dia malah ingkar kepada Allah. Ternyata malah dia menjadi orang yang betul-betul tidak mendekat sama sekali kepada Allah. Sehingga dibenamkan dirinya dan seluruh hartanya. Makanya kita kenal sekarang dengan sebutan harta karun. Nah itulah, jadi Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada orang yang tidak akan sanggup menjalaninya. Coba kita kembali kepada diri kita sendiri. Apa ujian yang paling kita rasakan sebagai sesuatu yang paling tidak menyenangkan pada saat ini? Kita coba lihat ke dalam diri kita masing-masing. Betapa besarnya ujian yang kita miliki. Betapa besarnya persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi ingat bahwa Allah sudah menakar. Allah sudah mengukur bahwa kita pasti sanggup untuk menjalani persoalan itu. Sanggup untuk menjalani ujian itu. Lalu kenapa kita mesti berkeluh kesah? Kenapa kita masih mengalah aduh lah bahasa orangnya? Masih seperti tidak ridho dengan takdir Allah ini. Kenapa? Karena kita biasanya menggantungkan solusi persoalan kita itu hanya kepada sesama manusia, sesama makhluk. Coba kembalikan persoalan ini kepada Allah. Ya Allah, aku yakin, aku tahu Engkau berikan persoalan ini kepada hamba-Mu karena Engkau tahu bahwa aku sanggup untuk menghadapi dan menjalani persoalan ini. Ya Allah, aku tahu Engkau yang memberikan persoalan dan aku sangat yakin Engkau juga yang memiliki jawaban atas persoalan yang sedang aku hadapi saat ini. Ya Allah, tolong bukakan pintu solusi dari persoalan yang sedang hamba hadapi saat ini. Kalimat itu saja yang kita lakukan, yang kita sampaikan kepada Allah. Tetapi dengan syarat dan ketentuan apa? Perbaiki dulu sholat wajib 5 waktunya, lakukan di awal waktu. Kalau laki-laki, lakukan secara berjamaah di masjid. Yang kedua, bertaubat, betul-betul taubatan nasuha. Yang ketiga, lalu mintalah dengan kalimat-kalimat yang tadi. Allah pasti akan berikan solusinya.
Nah, kalau kita sudah belajar magnet rezeki, nanti ada jurus-jurusnya lagi, ya. Ada yang namanya garpu tala, ada yang namanya merawat terumbu karang, ada yang namanya menurunkan garis kebenaran, macam-macam. Banyak sekali. Dan ini adalah ilmu yang sangat mudah untuk diaplikasikan. Sangat mudah untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, ini yang paling penting juga. Setiap ujian itu pasti ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada solusinya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusron. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Ingat ya, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Sekedar itu kan ya benar-benar gak banyak gitu kan. Kemudian Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ini maknanya bahwa kelapangan sesudah kesempitan itu berarti solusinya juga datang dari Allah. Kita punya persoalan curhatnya kepada manusia. Kita punya musibah, ujian, curhatnya di media sosial, gitu kan? Kita punya utang atau amanah, minta tolongnya sama manusia, nggak akan bisa selesai, nggak akan bisa selesai. Kenapa kita tidak meminta tolong kepada Allah? Kita jualan nggak closing, kenapa kita mintanya kepada sesama manusia? Kenapa tidak kita lakukan permintaan awalnya, pertama kalinya dengan Allah, di mana sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir di mana lagi? Saya pernah belajar 20-30 menit sebelum azan subuh itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kapan lagi waktu yang sangat mustajab untuk berdoa? Hari Jumat, 60 menit sebelum azan maghrib itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Hari Jumat setelah asar, 60 menit sebelum azan maghrib. Kita bisa mengukur. Sekarang kita dengan sangat mudah bisa mengetahui jam berapa azan maghrib, jam berapa azan subuh. Sehingga kita lakukan, memintalah di situ, berdoalah di situ. Ya, karena kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Ya. Kita punya persoalan, kita punya utang, jualan nggak closing, mau nikah nggak ketemu jodohnya, gitu kan, sudah ada jodohnya ternyata nggak jadi lagi. Kemudian persoalan yang datang bukannya semakin lama semakin ringan, tetapi semakin tidak ringan, kembalikanlah kepada Allah. Setiap ujian pasti ada solusinya. Ya. Nah, ini satu gambar lagi, ilustrasi sederhana. Ada satu truk bermuatan kayu, potongan kayu yang Masya Allah, truknya aja berapa itu beratnya, bebannya itu berapa, belum lagi muatannya berapa. Kalimatnya sederhana, satu pohon yang terkait dengan akarnya bisa menghentikan truk besar yang membawa ratusan pohon yang tercabut dari akarnya. Jika kamu ingin memiliki pertahanan yang kuat, tetaplah dirimu selalu tersambung dengan akar agamamu, walaupun akhirnya engkau sendirian. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalimat yang sederhana. Pohon, berapa sih beratnya tuh yang nancep, yang ditabrak oleh truk itu? Bandingkan dengan beratnya truk beserta muatannya. Mana yang lebih berat? Bukankah truknya yang lebih berat, beserta muatannya yang lebih berat? Tetapi kenapa pohon yang ukurannya ini tidak sebesar truk dan muatannya bisa menahan, ya, bisa menahan benturan, bahkan truknya yang ringsek, bukan pohonnya yang tumbang, truknya yang ringsek, karena dia punya akar yang begitu kuat, tertanam, nancep ke Allah, nancep ke bawah. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa ketika kita punya akar yang kuat, akar kita tersambung dengan Allah, akar kita tersambung dengan agama kita, maka betapa besar pun persoalan, berapa besar pun persoalan, berapa banyak pun persoalan hidup yang kita miliki, kita pasti akan bisa menahannya. Kita pasti akan memiliki solusinya. Pasti kita akan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kenapa?
Karena semua solusi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang paling sederhananya, seberapa kuat batin kita, pikiran kita, diri kita nancep dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Satu kesimpulan terakhir yang sederhana sebetulnya. Ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan bencana misalnya, sebetulnya cuma dua saja yang bisa kita lihat. Pertama, jangan-jangan persoalan itu, musibah itu, bencana itu gara-gara dosa masa lalu. Kalau betul karena ini, segera bertobat. Segera meminta ampun kepada Allah. Segera kita bertobat kepada Allah. Hapuskan dosa-dosa kita. Tetapi kalau misalnya persoalan itu muncul, musibah itu muncul, bencana itu muncul, sementara kita tidak merasa punya dosa pada masa yang lalu, jangan-jangan Allah memberikan ujian ini untuk menaikkan kelas kita, untuk menaikkan derajat, untuk menaikkan kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita mendapatkan persoalan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan bencana, cuma dua. Kita lihat duanya. Jangan-jangan gara-gara dosa kita. Kalau memang ketemu dosa kita, minta ampun, bertobat sama Allah. Tetapi kita merasa bahwa kita tidak pernah berbuat dosa sebelumnya, tidak ada sesuatu yang kita lakukan bertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka itu berarti bahwa Allah sedang menguji kita supaya kita bisa naik pada kelas yang lebih tinggi. Itu saja. Itu saja yang kita perlu pegang. Sehingga apa? Betapapun persoalan banyaknya, betapapun musibah besarnya, betapapun bencana itu luar biasanya, ketika kita berpegang kepada dua rumus ini, maka insya Allah hidup kita itu pasti akan nyaman. Hidup kita pasti akan bahagia. Hidup kita itu pasti akan penuh dengan kenikmatan. Sederhana saja. Paradox of candy, bungkus permen dalam bentuk persoalan, dalam bentuk musibah, dalam bentuk bencana. Bungkus permen dalam bentuk ujian, bungkus permen itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita tidak mampu untuk melewatinya, menjalaninya. Jadi hidup kita sebetulnya begitu tenang, begitu enak, begitu nyaman. Hidup kita sebetulnya begitu mudah. Begitu banyak keindahan, begitu banyak kebahagiaan. Hanya saja kita tidak pernah tahu sebetulnya hidup kita memang betul-betul indah. Kenapa kita tidak tahu? Karena barangkali kita belum punya ilmunya, belum punya rumusnya. Ya? Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Mbak Anggi, ini saja sementara untuk kajian kita pada pagi hari ini. Jam 7:13 ya, kita insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Silakan, Bang Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas sharingnya pada pagi hari ini ya, luar biasa, banyak sekali hal yang mengetuk kita ya, bahwa ternyata selama ini Allah sudah kasih kita kenikmatan yang begitu besar, tapi kita seringkali merasa tidak puas dan bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah ya. Mudah-mudahan ya alhamdulillah tidak ada yang kebetulan bahwa kita semua dimudahkan dan dilapangkan untuk bisa hadir di kajian pagi ini, dan mudah-mudahan membawa kita untuk bisa semakin mendekat kepadanya ya. Dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Farid bahwa segala suatu persoalan datangnya dari Allah, jadi solusinya juga dari Allah. Ada orang yang diuji dengan ekonominya, ada orang yang diuji dengan keluarganya, pasangan, orang tua, anak, mertua, mantu ya. Ada orang yang diuji dengan pekerjaannya ya. Jadi sejatinya semua orang punya persoalan. Coba siapa? Ada yang angkat tangan tidak punya persoalan sama sekali? Nol persoalannya? Nggak ada ya. Semua orang pasti punya persoalan. Nah, tinggal kita bagaimana untuk mengubah nih persoalan yang Allah kasih itu sebenarnya ternyata dengan ilmu magnetologi kita bisa ubah menjadi keajaiban ya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua, dan tentunya sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, Pak Farid seperti biasa mohon izin ditutup dengan doa ya Pak Farid. Baik, Mbak. Ya, silakan Pak Farid sambil saya mempersiapkan slide-nya. Terima kasih.
Baiklah Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, rekan-rekan, kakak adik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah karena kita diberikan kelancaran ya, diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan, sehingga semua apa yang kita laksanakan bisa betul-betul insya Allah memberikan berkah kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari kita baca istighfar dan salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Engkau anugerahkan juga kepada kedua orang ibu bapak. Dan untuk mengajarkan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, yang telah Engkau berikan kepada ibu bapakku, dan supaya aku mendapatkan amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung juga kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak dan Ibu, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah. Sekian pertemuan kita pagi hari ini, semoga ada manfaatnya, semoga berkah dari apa yang kita lakukan, dan kita berharap ridho dari Allah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak menyenangkan, tidak pas kepada Bapak dan Ibu, semata-mata karena kesalahan saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tidak terasa ya 1 jam, dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara, dan mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini senantiasa mendapat keberkahan oleh Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Farid Auladi yang telah memberikan kita hikmah ya, dan juga mengisi kalbu kita supaya senantiasa memperbaiki diri. Semoga Allah sehatkan dan berkati beliau, dan juga untuk guru kita Ustaz Nasrullah dan para CTMR yang senantiasa berdakwah ya, untuk sama-sama menyebarkan ilmu ini agar semakin banyak orang Indonesia atau seluruh dunia ya yang menjadi ajaib hidupnya. Dan semoga Allah mudahkan kita, istiqomahkan kita untuk senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu seperti itu. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan untuk hadir di Saturday Morning Talk sesi ke-23
22 ya. Nantikan Bapak Ibu semuanya di sesi berikutnya. Minggu depan kita rutin ya, setiap Sabtu pagi usahakan istiqomah ya, jangan sampai ada terlewat. Mungkin apabila nggak ada uzur kita jalankan. Mudah-mudahan ini salah satu cara kita untuk ngecas terus ilmu kita, kolbu kita supaya selalu positif ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sesi pada pagi hari ini. Kuncinya di sini Bapak Ibu apa yang sudah di share oleh Pak Farid tadi dipraktekkan ya. Kalau nggak dipraktekkan nggak jadi apa-apa nanti ya. Itu saja dari saya Anggi Pradita. Mohon maaf kalau tidak ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.